مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan pesantren Ramadan pada tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2021 Masehi, meskipun dalam keadaan daring atau online. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik saja semuanya ya. Dan semoga kalian beserta keluarga kalian nanti selalu mendapatkan lindungan dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk pesantren Ramadan hari pertama ini kita akan mengisi materi yaitu tentang puasa dan kemuliaan puasa Ramadan. Apa sih puasa itu? Perlu kalian ketahui anak-anak, puasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata-kata shaum atau asyam. Artinya apa? Shaum atau asyam itu artinya menahan diri. Sedangkan secara istilah, puasa ini adalah menahan diri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat-syarat tertentu dan dengan niat. Sedangkan hukum puasa Ramadan sendiri itu adalah wajib sesuai dengan firman Allah di surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana kewajiban berpuasa kaum-kaum yang terdahulu. Agar apa? Agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah. Jadi anak-anak, di dalam surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, itu ada kata-kata kutiba 2 kali. Kutiba di situ itu menunjukkan kewajiban berpuasa yang pertama, dan yang kedua adalah menunjukkan kewajiban secara tertulis dalam Al-Quran. Jadi puasa Ramadan ini jelas-jelas wajib dan sudah tertulis dalam firman Allah surah kedua surah Al-Baqarah ayat 183. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui dalil tentang puasa Ramadan, kita sekarang menuju ke bagaimana sih caranya menentukan awal puasa Ramadan. Cara menentukan awal puasa Ramadan ini anak-anak sama dengan menentukan ini bulan-bulan sebelumnya, yaitu apa? Pada bulan-bulan Hijriyah yang lainnya atau bulan-bulan Qamariyah. Ada 3 cara.
Yang pertama adalah ru'yatul hilal. Apa sih ru'yatul hilal itu? Ru'yatul hilal itu anak-anak seperti melihat bulan dengan mata telanjang, atau kalau dalam masa modernisasi ini bisa dengan cara melihat dengan teleskop. Itu ya anak-anak ya. Namun ketika kita melihat dengan teleskop atau melihat dengan mata telanjang kita dan kita itu belum bisa melihat bulan tersebut, maka kita diharuskan untuk cara yang kedua, yaitu istiqmal. Apa itu istiqmal? Istiqmal itu adalah menyempurnakan 30 hari bulan Hijriah. Dan yang ketiga, ada sebagian orang yang lainnya itu juga menggunakan cara hisab, yaitu apa? Menghitung bulan Ramadan jauh-jauh hari sebelumnya, yang biasanya dikenal dengan kalender Hijriah. Kemudian anak-anak, setelah kita mengetahui cara menentukan bulan puasa Ramadan ini, kita sekarang akan masuk dalam materi apa? Akan masuk dalam materi puasa dan kemuliaan bulan Ramadan. Baik anak-anak, perlu kalian ketahui, puasa dan kemuliaan bulan Ramadan ini ada banyak sekali. Yang pertama, yaitu puasa Ramadan ini sangatlah bulan-bulan yang sangat berkah. Karena apa? Ketika di bulan puasa ini, pasti semua kebaikan kita, semua kebajikan kita, insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian yang kedua, kemuliaan yang kedua, bulan puasa ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Hal ini sesuai dengan tafsir dari arti kata-kata Ramadan itu sendiri. Kata-kata Ramadan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu Ramadan, yang artinya terik yang sangat panas yang membakar. Dalam tafsirannya, maksudnya di sini itu adalah membakar atau menghapus dosa-dosa kita. Tentunya anak-anak, ini jika puasa kita memang benar-benar dilakukan dengan baik. Kemudian kemuliaan yang ketiga itu apa? Yang ketiga adalah bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan mustajabah doanya. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi. Isinya seperti ini. Allah itu tidak akan menolak 3 doa seseorang. Yang pertama adalah al-imamul adil atau pemimpin yang adil. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah doa orang-orang yang berpuasa. Dan yang ketiga adalah doa orang-orang yang teraniaya. Namun anak-anak, perlu kalian ketahui lebih dalam atau lebih lanjut, ada waktu yang lebih mustajabah lagi saat orang-orang berpuasa itu berdoa. Ketika adzan itu tiba, menjelang kita berbuka puasa, menjelang kita minum, kita itu juga disunahkan untuk membaca doa. Contohnya ada beberapa dari kalian yang pastinya memakai doa Dabagoma'u. Kemudian ada juga beberapa dari kalian ada yang memakai doa Allahumma lakasuntu wabika amantu. Boleh, sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Yang penting anak-anak, ketika sebelum kalian minum, kalian itu harus berdoa terlebih dahulu. Catat ya. Dan selain doa itu, kalian juga boleh berdoa yang lain. Contohnya berdoa apa? Berdoa, contohnya saya ingin agar saya dijauhkan dari api neraka. Boleh. Kemudian bisa juga berdoa Allahumma inni as'aluka antafiroli, itu juga boleh. Atau mungkin doa-doa yang lain sebelum kalian minum. Meskipun memang sunnahnya berpuasa itu cepat-cepat berbuka, tapi di sela-sela adzan dengan kalian minum atau meneguh minum tadi itu tetap ada waktu-waktu mustajabah berdoa. Tolong diingat itu ya. Baik anak-anak, untuk kemuliaan yang keempat itu ada ini. Bulan Ramadan itu adalah bulan dibukakannya pintu surga. Sedangkan untuk orang puasa-puasa sendiri ini, orang-orang yang ahli puasa ini, itu semuanya
mempunyai pintu surga tersendiri, yaitu namanya pintu Ar-Rayyan. Apakah pintu Ar-Rayyan itu? Pintu Ar-Rayyan itu ada untuk orang-orang khusus ahli yang puasa. Dan ini sesuai dengan apa? Dengan hadis riwayat Bukhari yang berbunyi la yadkhulu illas shaimun. Tidak akan masuk ke dalamnya pintu Ar-Rayyan kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka dari itu anak-anak, ketika kita di bulan puasa Ramadan ini, apalagi ini sudah mencapai akhir-akhir ya, tolong sekarang lebih giat lagi. Agar apa? Agar kita itu selalu mendapatkan kebaikan, dan insya Allah nanti ketika kita meninggal nanti, kita juga bisa mendapatkan pintu Ar-Rayyan tersebut. Dan dalam puasa Ramadan ini juga ada hari yang sangat-sangat penuh ampunan dan sangat-sangat berkah, yaitu apa? Malam Lailatul Qadar. Meskipun kita tidak tahu malam Lailatul Qadar itu kapan, yang terpenting anak-anak, ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mari kita berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Siapa tahu dari salah satu kebaikan kita itu nanti mendapatkan apa? Mendapatkan pahala yang lebih dari Lailatul Qadar tersebut. Itu ya anak-anak ya, untuk kemuliaan bulan Ramadan. Sudah paham semuanya tentang kemuliaan bulan Ramadan? Baik anak-anak, sekarang kita masuk dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa itu? Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama ya, ada makan dan minum pastinya. Dan yang kedua itu ada jika kalian memasukkan ke dalam 5 rongga. Apa saja 5 rongga itu? Mulut, dua telinga, hidung, sama dubur dan kubul. Itu juga akan membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah muntah secara sengaja. Loh Bu, kalau seumpama kita muntahnya tidak disengaja karena kita sakit bagaimana? Namun kita itu masih kuat dalam berpuasa, ya boleh dilanjutkan, kan kalian tidak sengaja. Yang dimasukkan disengaja itu ketika kalian memasukkan sesuatu kemana? Ke mulut ini, terus kemudian kalian memuntahkan sesuatu, itu membatalkan puasa. Kemudian hal yang membatalkan puasa yang keempat adalah bersetubuh atau junub. Ini bagi orang-orang yang sudah bersuami istri. Kemudian yang kelima, ada apa lagi? Ada keluarnya darah haid atau nifas. Ini bagi wanita ya, kalau haid. Kalau nifas ini bagi ibu-ibu yang telah melahirkan. Kemudian ada lagi yang keenam, itu apa? Keluarnya mani secara disengaja. Ini pastinya anak laki-laki sudah tahu semuanya. Kemudian yang ketujuh, murtad. Tidak mungkin juga orang yang keluar dari Islam terus mereka berpuasa, pahalanya akan diterima Allah, tidak mungkin. Kemudian yang kedelapan, itu adalah orang gila. Lah orang gila ini meskipun mereka itu ikut berpuasa, tapi karena mereka itu hilang kesadarannya, maka puasa itu juga tidak mendapatkan apa-apa gitu anak-anak, karena mereka juga tidak sadar. Baik anak-anak, untuk yang terakhir ini adalah hal-hal yang mengurangi pahala kita. Hal-hal yang mengurangi pahala kita adalah yang pertama, amarah. Yang kedua, dengki. Yang ketiga, sombong. Yang keempat, berburuk sangka, mencela, dan yang lain-lain atau yang jelek-jelek ya. Baik anak-anak, kalau kalian mengerjakan sesuatu hal yang buruk tersebut, maka bisa jadi pahala kalian itu berkurang sedikit demi sedikit. Baik anak-anak, usai sudah materi pada pesantren Ramadan di hari pertama ini, semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Dan saya mengajak kalian, yuk di hari-hari terakhir puasa Ramadan ini, ayo kita sekarang banyak-banyak berbuat kebaikan dan berbuat kebajikan.
Akhir kata dari saya, semua kebaikan itu hanya milik Allah dan Rasul semata, dan kesalahan-kesalahan yang ada dalam materi tadi murni dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.